Saya Melisa dari SGDB 6 dan sekarang saya akan mempraktekkan mengenai memimpin prosedur persalinan normal. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam memimpin persalinan yaitu ada handuk atau kain, lalu di sini ada partus set yang terdiri atas puit, lalu ada klem sebanyak 2 buah, lalu ada gunting, lalu ada oksitosin dan ada benang tali pusar serta menggunakan APD. Pertama, saya akan melakukan identifikasi untuk mengetahui apakah sudah ada tanda dan gejala dari persalinan KLA 2, di mana persalinan KLA 2 sendiri memiliki tanda, yaitu sudah ada keinginan untuk meneran dari ibu, lalu ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan atau vaginanya, lalu perineumnya terlihat menonjol, dan vulva vagina serta sphincter aninya membuka. Lalu setelah saya memastikan untuk tanda dan gejala persalinan KLA 2-nya sudah ada, saya juga memastikan untuk alat dan bahan yang digunakan sudah ada semua, dan termasuk protokol kegawat daruratannya sudah siap. Lalu setelah itu saya akan menggunakan APD lengkap. Di sini saya sudah menggunakan APD lengkap. Lalu di sini saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas yang sudah dibasahi oleh air DTT dari arah atas ke bawah. Untuk setiap usapan diganti kapasnya. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Pemeriksaan dalam ini bertujuan untuk mengetahui bukaan dari serviks. Jika selaput ketubannya sendiri belum pecah, di sini bisa dilakukan amniotomi. Selanjutnya, saya akan membuka sarung tangan yang sebelumnya dipakai dan mencelupkannya ke dalam larutan klorin. Lalu saya akan mencuci tangan dan saya akan memakai untuk sarung tangannya lagi. Lalu selanjutnya, saya akan memeriksa denyut jantung janin setiap setelah kontraksi uterusnya selesai. Di sini saya menggunakan USG. Untuk denyut jantung janin yang normal sendiri itu berada di angka 120 sampai 160 kali per menit. Lalu jika misalnya bukaannya sudah lengkap dan di sini saya juga memeriksa keadaan janinnya baik, maka saya akan memberitahukan dari ibu bahwa bukaannya sudah lengkap. Di sini saya juga akan minta untuk bantuan keluarga untuk mempersiapkan posisi dari ibu untuk mulai meneran. Di sini saya akan lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Jika caranya tidak sesuai, maka akan dibantu untuk dibenarkan. Selain itu, jika misalnya setelah beberapa saat belum terasa ada dorongan sekitar 60 menit, bisa disarankan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman agar memudahkan untuk kontraksi. Selanjutnya, saya juga akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Ini dilakukan jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter sekitar 5-6 cm. Untuk selain itu juga diletakkan sebuah kain yang bersih yang dilipat 1/3 bagian, ini di bagian bokong dari ibu. Untuk bokongnya agak sedikit diangkat, lalu diletakkan kainnya. Selanjutnya saya akan membuka partus set kembali untuk memastikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Lalu di sini saya akan menggunakan sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Di sini jika kepala janin sudah terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, di sini saya akan melindungi perineum dengan menggunakan kain. Di sini untuk mencegah agar mencegah supaya tidak ada kerusakan lebih lanjut pada perineum. Lalu untuk tangan yang lain, di sini saya akan menjaga supaya kepala bayi tetap pada posisi defleksi. Dan di sini saya akan membantu untuk melahirkan kepala. Di sini saya juga akan meriksa jika terdapat lilitan tali pusar pada leher janin. Di sini saya akan menunggu sampai posisi kepalanya sudah putar paksi luar secara spontan. Lalu setelah itu saya akan memegang kepala secara biparietal. Di sini saya menganjurkan ibu untuk terus meneran saat kontraksi. Di sini dengan lembut saya akan menggerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul. Lalu di sini saya juga akan menggerakkan
bagian bawahnya agar ke atas dan ke distal untuk di sini melahirkan dari bahu belakang. Selanjutnya, dengan bagian tangan yang di bagian bawah, di sini saya akan berada di bawah di daerah perineum untuk menyangga dari bagian bawah dari bayi. Lalu di sini tangan yang berada di atas, di sini saya akan lakukan perabaan dari punggung ke bokong dan ke kaki dari fetusnya. Di sini akan saya pegang, lalu saya akan lakukan penarikan sampai fetusnya bisa keluar. Lalu di sini saya akan melakukan penilaian cepat sekitar 30 detik untuk menilai apakah kehamilannya sudah cukup bulan, apakah bayinya menangis adekuat dan tidak kesulitan bernafas, serta apakah di sini bayinya bergerak aktif. Lalu jika misalnya tidak ada tanda-tanda asfiksia, maka bayinya bisa dibaringkan di handuknya yang berada di perut ibu. Lalu di sini akan saya bersihkan mulai dari bagian atas sampai ke bawah. Jika handuknya basah juga diganti dengan handuk yang kering. Posisikan juga bayi agar berada di posisi yang mantap di perut ibu. Lalu di sini jika terdapat tanda-tanda asfiksia, maka bayi bisa dilakukan resusitasi neonatus. Selanjutnya, di sini saya juga akan memeriksa dari perut ibu untuk mengetahui apakah masih ada fetus lagi di dalam uterus dari ibu. Lalu selanjutnya, jika sudah tidak ada, untuk beberapa saat kemudian, maka akan saya suntikan oksitosin, tepatnya 10 unit intramuskular di bagian paha atas di distal lateral dari ibu. Sebelumnya akan saya aspirasi terlebih dahulu. Jika sudah tidak ada darah, maka bisa disuntikan oksitosinnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan penjepitan dari tali pusat. Untuk penjepitan pertama dilakukan sekitar 3 cm dari bayi. Di sini akan saya jepit. Lalu saya akan melakukan pengurutan pada tali pusatnya ke arah vulva dari ibu. Di sini lakukan pengurutan sampai kira-kira 2 cm dari jarak klem yang pertama. Lalu di sini saya akan lakukan penjepitan kembali. Di sini ceritanya sudah dilakukan pengurutan sejauh 2 cm. Lalu di sini saya akan megang tali pusat dengan satu tangan. Lalu di sini saya akan melakukan pengguntingan, tepatnya di antara kedua dari klem tersebut. Lalu selanjutnya, saya akan melakukan penjahitan di tali pusatnya di kedua sisinya. Untuk selanjutnya, bayinya bisa dibaringkan pada posisi tengkurap di dekat ibu. Lalu di sini bayinya akan diberi selimut yang hangat untuk menjaga suhu dari bayinya. Lalu selanjutnya saya akan memindahkan klem kurang lebih 5-10 cm dari vulva. Setelah saya memindahkan klem, di sini saya akan meletakkan satu tangan saya di atas kain pada perut ibu, tepatnya di tepi atas simfisis. Lalu di sini saya akan menegangkan tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Lalu setelah itu, setelah uterusnya berkontraksi, di sini saya akan terus menegangkan tali pusat ke arah bawah, sementara tangan yang lain di sini saya akan terus menekan ke arah dorsokranial di sini untuk menahan dari uterusnya. Di sini saya akan terus melakukan penegangan tali pusat sambil menahan uterus ke arah dorsokranial hingga plasentanya terlepas. Lalu di sini saya akan minta ibu untuk meneran. Lalu jika sudah terlihat dari plasentanya dari introitus vagina,
Maka di sini saya akan melahirkan plasenta dengan hati-hati dengan menggunakan kedua tangan saya. Setelah itu plasentanya akan saya taruh di wadah steril. Lalu di sini saya akan melakukan masas fundus uteri setelah melahirkan plasenta. Untuk masasnya sendiri akan saya lakukan dengan arah sirkuler hingga kontraksi uterusnya sudah baik, ditandakan dengan fundusnya akan teraba keras. Lalu di sini juga saya akan memeriksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta untuk memastikan bahwa selaput ketubannya lengkap dan utuh. Di sini juga saya akan memeriksa dari bagian perineumnya untuk memastikan apakah ada pendarahan yang aktif. Jika di sini ada pendarahan, bisa dilakukan penjahitan. Setelah itu, saya akan melakukan inisiasi menyusui dini dengan memberikan cukup waktu untuk melakukan kontak ibu dan bayi. Di sini waktu yang diperlukan itu kurang lebih selama 1 jam. Setelah melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, di sini saya akan melakukan penimbangan dan pengukuran dari bayi. Lalu di sini saya juga akan memberikan bayi untuk antibiotika profilaksis. Di situ saya juga akan memberikan suntikan vitamin K serta imunisasi hepatitis B. Lalu selanjutnya saya akan melakukan estimasi pendarahan dari ibu, dan setelah itu saya juga akan memeriksa kondisi keseluruhan dari bayi dan kondisi keseluruhan dari ibu serta memberikan KIE mengenai masas uteri kepada ibu dan keluarga. Setelah melakukan prosedur, saya akan melepaskan sarung tangan, akan melakukan cuci tangan prosedural, dan saya akan melakukan dekontaminasi kepada seluruh alat-alat yang digunakan dalam prosedur. Setelah itu, saya akan memberikan KIE lebih lanjut kepada pasien dan keluarganya. Sekian video BCS untuk kali ini, dan terima kasih.